Shalom saudara-saudara, selamat datang dalam program Truth Matters. The truth will set you free. Pada episode kedua yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang hukum non-kontradiksi. Hukum non-kontradiksi adalah alat yang pertama yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah sebuah pernyataan itu benar atau tidak. Buat kalian yang belum mengetahui apa itu hukum non-kontradiksi, bisa cek link video yang satu ini ya, di episode yang kedua terlebih dahulu. Pada episode yang ketiga, kali ini saya akan membahas tentang hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat adalah alat yang kedua yang bisa kita gunakan untuk menemukan dan mengevaluasi sebuah pernyataan, apakah hal tersebut benar atau tidak. Definisi dari hukum sebab akibat adalah setiap akibat itu pasti ada penyebabnya. Hukum ini merupakan suatu keharusan supaya kita bisa mencapai suatu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Dan setiap dari kita, secara sadar maupun tidak sadar, pasti menggunakan prinsip hukum ini dalam hidup sehari-hari kita. Contohnya, misalnya kalian memiliki sebuah gunting, dan kalian selalu taruh gunting itu di satu lemari yang sudah kalian khususkan. Jadi setiap kali kalian pakai gunting itu, kalian akan taruh gunting tersebut di lemari tersebut. Nah, suatu ketika kalian mau pakai gunting itu, ketika kalian buka lemari itu, kalian tidak menemukan gunting tersebut. Saya yakin dan percaya kalian tidak akan bilang seperti ini, ya sudahlah, gunting itu hilang tanpa penyebab sama sekali. Tidak, saya yakin kalian tidak akan berkata demikian. Tapi kalian akan memberikan dua respon. Yang pertama, kalian akan berpikir, siapa orang yang pakai gunting ini dan tidak mengembalikan pada tempat yang seharusnya? Atau respon yang kedua, kalian akan tanya pada diri kalian sendiri, terakhir aku pakai gunting ini di mana ya? Kok sekarang tidak ada di lemari yang biasanya aku taruh gunting ini? Nah, dua respon ini menunjukkan bahwa kita itu mencari penyebab yang mengakibatkan gunting ini itu hilang. Hukum sebab akibat, setiap akibat pasti ada penyebabnya. Dan hal ini juga yang dapat kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Di sana dikatakan bahwa Allah itu adalah penyebab utama dari keberadaan dunia ini. Tanpa Allah, dunia ini tidak akan ada, isinya juga tidak akan ada. Tapi mungkin ada di antara saudara-saudara yang berpikir demikian. Loh, bukannya ketika kita berbicara tentang hukum sebab akibat, kita juga perlu bertanya, siapa penyebab yang mengakibatkan Allah itu ada? Nah, orang yang mempertanyakan pertanyaan seperti ini salah mengerti definisi dari hukum sebab akibat. Karena hukum sebab akibat tidak mengatakan semua hal itu membutuhkan penyebab. Tapi setiap akibat pasti ada penyebabnya. Dan Allah bukanlah akibat. Allah adalah penyebab utama dari keberadaan dunia ini. Allah tidak membutuhkan penyebab karena ia adalah pribadi yang kekal. Lalu bagaimana dengan teori Big Bang? Apakah teori Big Bang merupakan suatu kebenaran? Pertanyaannya adalah, siapakah yang menyebabkan ledakan pertama yang mengakibatkan peristiwa Big Bang itu terjadi? Ya mungkin jawabannya ada yang menjawab, ya tidak ada, ledakan tersebut terjadi begitu aja. Nah, masalahnya kalau jawabannya seperti itu, jawaban tersebut bertentangan dengan hukum fundamental dalam ilmu pengetahuan. Ex nihilo nihilo fit. Dari yang tidak ada, tidak akan terjadi apapun. Jadi buat kalian yang percaya bahwa dunia ini berasal dari Big Bang, percaya dengan teori Big Bang itu, saya pikir boleh-boleh aja. Tapi sebelum itu, kalian harus menjawab keberatan ini terlebih dahulu. Siapa yang menyebabkan ledakan pertama kali sehingga peristiwa Big Bang itu dapat terjadi? Saudara-saudara, ketika kita memahami hukum sebab akibat, maka kita bisa mengevaluasi sebuah pernyataan, sebuah teori, apakah benar atau tidak. Tidak hanya asal mempercayainya saja sebagai kebenaran. Ingatlah, jangan asal percaya saja. Ujilah segala sesuatu, percayailah hanya apa yang benar dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda terberkati dengan konten ini, Anda bisa mendukung pelayanan online kami dengan transfer ke rekening BCA 468 945 7000 atas nama Elion Galaxy. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai kekristenan, kerohanian Kristen, silakan DM kami di IG Elion Galaxy.